Assalamualaikum anak-anak, senang bertemu kalian hari ini. Bagaimana kabarmu? Baik? Alhamdulillah. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang rangkaian listrik sederhana. Ya? Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Kemudian komponen listrik dan simbolnya, cara kerja senter dan senapan mainan. Kita juga akan bereksperimen dengan baterai, bohlam, dan kabel. Pada video yang lalu, Bu Amin sudah perkenalkan dua jenis rangkaian, yaitu rangkaian seri yang tidak memiliki percabangan, dan satu lagi rangkaian paralel yang memiliki percabangan. Nah, pada pertemuan kali ini, Bu Amin akan terangkan dua jenis rangkaian lagi ya, berdasarkan tersambung atau tidaknya sumber listrik dengan komponen listrik lainnya. Oke, kita perhatikan dua gambar berikut. Nah, pada gambar pertama, bola lampu bisa menyala dengan baik, ya. Tapi pada gambar yang kedua, bola lampunya mati. Nah, kenapa? Nah, pada gambar pertama, seluruh komponennya tersambung dengan sumber listrik, ya. Inilah yang dinamakan rangkaian tertutup, ya. Bu Amin ulang, pada rangkaian tertutup ini, seluruh komponen tersambung dengan sumber listrik. Jadi, arus listrik bisa mengalir dari sumber listrik melalui penghantar arus ke elemen listrik lainnya, sampai kemudian kembali ke sumber listrik. Arus listrik ngalir terus ya, berulang-ulang, sehingga bisa menyalakan bola lampu. Berbeda dengan gambar yang kedua. Kalian lihat ada kabel yang putus. Nah, karena ada bagian yang terputus inilah, rangkaian ini dinamakan rangkaian terbuka, yaitu rangkaian yang memiliki bagian yang terputus. Jadi, arus listriknya tidak bisa mengalir. Nah, terputus bisa jadi karena kabelnya memang putus, bisa juga karena saklarnya dibuka, bisa juga karena ada elemen listrik yang rusak. Bagaimana? Jelaskan tentang rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka? Oke, alhamdulillah. Nah, untuk lebih paham, kita akan tengok laboratorium virtual kita. Bagaimana cara kerja senter, senapan mainan, dan kita juga akan bereksperimen dengan mengganti baterai, bohlam, dan kabel. Siap? Ya. Sebelum kita pelajari bagaimana cara kerja lampu senter dan senapan, kita akan pelajari dulu ya beberapa komponen listrik beserta simbolnya. Ya, kita ingat-ingat lagi ya beberapa nama dari komponen listrik ya. Oke, coba masih ingat ini namanya apa? Ya, sumber listrik, baterai ya. Kita scan. Ya, betul. Di sini ada baterai ya. Coba lihat simbolnya ya. Pada buku fisika atau buku elektronik ya, biasanya tidak langsung digambarkan baterai seperti gambar aslinya gini, tapi diberi simbol. Coba ada simbol ya berupa dua garis yang tegak lurus dengan kabel ya, yang satu pendek, yang satu panjang. Nah, kalau cuma satu ya, simbolnya akan seperti ini. Ya, perbedaan panjang garis dan ketebalannya itu menunjukkan mana yang positif dan mana yang negatif kutubnya. Nah, berikutnya ini adalah alat listrik yang pertama. Pasti kalian tahu ya, bohlam ya. Nah, coba lihat simbolnya ya. Simbolnya bisa jadi lingkaran yang disilang atau ada tanda lengkungan. Itu menunjukkan bahwa dalam rangkaian itu ada bola lampunya atau bohlam. Nah, sekarang, ada yang tahu ini namanya apa? Ya, ini namanya buzzer ya. Dia bisa menghasilkan suara. Di rumah kita, mungkin kalau ada bel listrik ya,
itu pasti ada buzzernya. Nah, ini simbolnya ada gambar kayak setengah lingkaran yang terhubung dengan kabel. Oke, ingat-ingat ya, yang seperti ini namanya buzzer, dia bisa menghasilkan suara. Nah, berikutnya, nah, masih ingat ini apa namanya? Iya, saklar. Saklar ini gunanya untuk menyambungkan atau memutuskan arus listrik, ya. Kadang-kadang dibuka, ya, kadang-kadang dibuka, kadang-kadang juga ditutup. Bisa dibuka, bisa juga ditutup, ya. Jelas? Ya. Kita pelajari cara kerja senter dan senapan mainan. Hampir bisa dipastikan kamu pernah menggunakan dua benda ini. Tapi, tahukah kamu bagaimana cara kerjanya? Kita bongkar-bongkar yuk. Sekarang kita pelajari bagaimana lampu senter bekerja. Iya, oke. Coba lihat ini lampu senternya sudah siap? Ya, cuman baterainya belum terpasang. Kalau rangkaian listriknya, kalian bisa perhatikan di bawah ini. Jadi lampu senter terdiri dari bohlam, kemudian saklar, dan satu lagi yang paling penting adalah sumber energi berupa baterai. Kita coba ya, pasangkan baterai pada tempatnya. Jangan terbalik ya, positif dan negatifnya. Ya, oke. Ketika kalian menekan tombol, ya, berarti kalian menyambungkan saklar. Coba kita tekan tombolnya. Nah, ya, saklarnya tersambung dan lampu senternya nyala. Kalau kita tekan lagi, lepaskan tekanannya, maka lampunya akan mati. Begitu seterusnya. Ya. Oke. Saklar berguna untuk menyambung dan memutuskan arus listrik. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana cara kerja senapan mainan. Ada yang masih suka main-main kayak gini. Pernah nyoba mainan seperti ini? Oke. Ya, kita amati ya di bagian-bagian mainannya. Di sini ada lampu ya, kemudian ada buzzer, kemudian ada juga sumber listrik berupa baterai. Coba kita pasangkan masing-masing komponen listrik pada tempatnya. Yang pertama Bu Amin mau pasang buzzer dulu. Ya. Kemudian Bu Amin pasang lampunya. Oke. Kemudian pasang baterainya terakhir. Oke, jangan kebalik kutub positif dan negatifnya. Oke, sekarang sudah tersambung. Kita coba tekan saklarnya, tapi lewat sini aja, lewat rangkaian. Bu Amin sekarang akan coba lewat rangkaian. Iya, sekarang Bu Amin lewat sini. Oke. Ya, nah sekarang waktunya kita coba-coba. Kita cari tahu apa yang terjadi kalau kita kurangi atau tambahkan jumlah baterai atau alat listriknya. Kita juga akan cari tahu bagaimana ukuran kabel bisa berpengaruh pada kinerja rangkaian kita. Sekarang kita coba ya pelajari. Apa yang terjadi bila pada rangkaian listrik itu ditambahkan sumber listriknya? Ngaruh nggak ya? Ya. Oke, kita akan memakai buzzer ya untuk melihat apakah bila sumber listrik ditambahkan berpengaruh pada kinerja alat listrik. Kita pakai dulu satu baterai. Ya, suara yang dihasilkan adalah 40 desibel. Bagaimana kalau 2? Ternyata yang dihasilkan 50 desibel. Suaranya makin kencang ya. Nah, terakhir 3 baterai
hampir 57 desibel. Jauh lebih kuat. Nah, berarti makin banyak sumber listrik, kinerja alat listrik ya makin bagus. Asal jangan kebanyakan ya, bisa meletus, pecah, rusak ya. Selanjutnya, kita akan mencari tahu apa yang terjadi apabila kita menambahkan alat listrik, dalam hal ini bola lampu, pada sebuah rangkaian listrik. Gimana kalau lampunya banyak dan bagaimana kalau lampunya cuma satu? Kita coba ya. Ya, kita pasangkan dulu ya sumber listriknya. Nah, sekarang kita coba apa yang terjadi kalau kita tambahkan satu lampu saja. Iya. Oke, nyalanya terang ya. Cukup terang ya. Kita lihat skala light meternya 99. Nah, sekarang bagaimana kalau lampunya kita tambah menjadi 2? Maka nyalanya akan berkurang, ada di skala 66. Nah, bagaimana kalau lampunya 3? Ternyata makin redup. Makin banyak lampunya, maka makin redup nyalanya. Sekarang kita akan cari tahu apakah ketebalan dan panjang kabel berpengaruh pada kinerja sebuah rangkaian listrik ya. Kita coba ketebalan kabelnya dulu ya. Kita coba pakai kabel yang paling tebal. Ya. Kita pasangkan bohlam dan baterainya. Ya. Oke, kita lihat ya. Nyalanya terang ya. Ada di skala 62,5 light meternya. Sekarang kita ganti dengan kabel yang lebih tipis ya. Ternyata cahayanya jadi redup ya. Di sini skalanya 12,5. Ya, berarti ya ketebalan kabel berpengaruh pada kinerja rangkaian. Makin tebal kabelnya, kinerjanya makin bagus. Ya, sekarang kita akan melihat apakah panjang dan pendeknya kabel berpengaruh pada kinerja rangkaian listrik. Ya, coba kita pasang dulu bohlam dan baterainya. Nah, oke, coba perhatikan nyalanya. Bu Amin akan pendekkan kabelnya. Apakah nyalanya lebih terang atau lebih redup? Ya, ternyata makin pendek kabelnya, nyalanya bisa makin terang. Ketika kabelnya diperpanjang, nah, cahayanya makin teredup. Jadi, kesimpulannya, makin panjang kabel, maka kinerjanya akan berkurang ya, karena hambatan listriknya makin besar. Tapi kalau makin pendek, ya, hambatannya berkurang sehingga nyalanya bisa lebih terang. Ulang pelajarannya, kemudian kalian juga harus banyak-banyak baca, dan jangan lupa selesaikan tugas ya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.